Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Komentar Supporter Bola. Untuk para pencinta bola, informasi untuk para pencinta bola, para supporter bola seluruh dunia maupun tanah air. Channel ini saya peruntukkan untuk teman-teman supporter bola dan para pencinta bola, informasi-informasi terkait dengan sepak bola. Pastinya insya Allah informasi ini akurat berdasarkan data-data yang saya baca dari berbagai media dan apa yang saya tonton dari berita-berita pertandingan sepak bola. Sebelum saya memulai pembahasan saya ingin ucapkan kepada teman-teman supporter dan para pencinta bola, salam sepak bola, dan tetap semangat dalam beraktivitas, dalam mendukung tim-tim kesayangan dan klub-klub andalannya. Dan sebagai supporter kita harus bangga, karena supporterlah yang menghidupkan sepak bola, supporterlah yang membuat sepak bola itu bergairah, dan supporterlah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik, dan supporterlah yang menjadi pemain ke-13 yang ada di pinggir lapangan, yang memberikan semangat kepada para pemain dalam bermain di dalam lapangan. Mari kita mulai videonya. Video kali ini terkait dengan Sintayong. Sintayong dilema dalam menghadapi situasi ini. Setelah kemarin malam dipastikan Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan. Ya, ini akan membuat pelatih kebanggaan kita, Sintayong, akan dilema. Kalau menurut saya dia akan dilema, karena pertandingan kemarin yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya media-media online berbasis bola yang terkenal seperti Detikcom, Kompas, Metro, TV One Sport, TV One ya, dan media-media lainnya memberitakan bahwa Sintayong dalam tulisan-tulisan media itu mengatakan bahwa Sintayong akan berusaha, berharap tidak bertemu timnas Korea Selatan di babak 8 besar. Ini pernyataan Sintayong di beberapa media, mengatakan di beberapa media, tulisan media, bahwa Sintayong berharap tidak bertemu negaranya di timnas di babak 8 besar, dengan alasan bahwa dia berharap Korea Selatan dan Indonesia sama-sama bisa lolos ke Olimpiade nanti. Tapi harapan itu sepertinya tidak akan terjadi setelah melihat teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat pertandingan kemarin malam di antara Jepang dan Korea. Ternyata Korea lebih memilih bertemu dengan Indonesia, bukan memilih ya, karena memang yang berhasil memenangkan pertandingan itu adalah Korea Selatan dan mengalahkan Jepang 1-0. Kalau tidak salah 1-0 ya teman-teman supporter bola dan para pencinta bola. Ini artinya kita akan berhadapan, atau timnas Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan, dan ini membuat dilema Sintayong. Seperti yang dikutip beberapa media bahwa Sintayong bukan menghindari Korea Selatan, tapi dia berharap Indonesia bertemu di final di Piala Asia U23 ini, bukan bertemu di 8 besar. Tapi nyatanya harapan itu berkata lain. Ternyata Indonesia harus bertemu di 8 besar sama Sintayong. Dan ini akan membuat pelatih Sintayong ini istilahnya secara psikologi akan sedikit terganggu ya kalau istilah saya. Karena kenapa? Karena
Di satu sisi, Sintayong ini pelatih Indonesia. Dia adalah pelatih Indonesia. Dia punya tanggung jawab untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalau kita kaitkan dengan pertandingan ini, berarti Sintayong dituntut oleh seluruh lapisan supporter dan pencinta bola maupun pengurus sepak bola yang ada di tanah air untuk memenangkan pertandingan ini. Ya, itu pasti. Untuk memenangkan pertandingan 8 besar nanti yang akan dilangsungkan ini. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman supporter tak membaca referensinya, teman-teman pencinta bola, Sintayong itu profilnya berasal dari Korea Selatan ya. Dia berasal dari negara Korea Selatan. Ini artinya apa? Kemanapun Sintayong, istilah saya, kemanapun dia merantau, entah dia bekerja di manapun, pasti kecintaannya terhadap tanah airnya pasti ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu kecintaan Sintayong terhadap tanah airnya secara psikologis dan emosional pasti ada. Itu ya. Kemudian alasan kedua, di sisi lain Sintayong itu adalah mantan pelatih Korea Selatan senior. Kalau teman-teman supporter pernah menonton Piala Dunia ketika Korea Selatan berhadapan dengan Jerman dan Sintayong berhasil mempermalukan Jerman pada saat itu di bawah tangan dingin Sintayong. Itu artinya Sintayong punya kedekatan emosional dan kedekatan yang sangat luar biasa kepada tim Korea Selatan, timnas Korea Selatan. Karena dia pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Inilah kenapa saya katakan, saya berjudul topik kali ini, Sintayong sedang dilema karena faktor ini. Ya, karena faktor kedekatan emosional dengan dari sisi kenegaraan, kemudian kedekatan emosional dan psikologis dari sisi tim. Dia adalah mantan pelatih Korea Selatan. Itu artinya apa? Disinilah pelatih Sintayong akan dituntut profesionalnya. Karena dia sudah mengatakan bahwa di media-media cetak atau tulis berbasis bola bahwasanya dia tidak berharap ketemu dengan Indonesia, Korea Selatan di babak 8 besar. Dia berharap ketemu dengan Korea Selatan di final. Karena dengan alasan supaya Korea dan Indonesia sama-sama lolos Olimpiade. Ini artinya apa? Sintayong, kalau kita analisis pembicara kata-kata Sintayong ini artinya apa? Sintayong secara tidak langsung dia sangat menginginkan negaranya juga berhasil dalam turnamen ini. Ya, karena dia mengatakan, saya tidak ingin bertemu dengan Indonesia di babak 8 besar, tapi kalau bisa dipertemukan saya di final supaya lolos sama-sama di Olimpiade. Nah, ini teman-teman, sama-sama lolos di Olimpiade. Kalau kata-kata itu kita analisis baik-baik, itu artinya apa? Sintayong juga berharap negaranya bisa berhasil di turnamen Piala Asia ini dan bisa sama-sama lolos bersama Indonesia. Tentunya ini membuat sekali lagi saya katakan akan menjadi dilema bagi Sintayong, ya. Dilema karena sudah mengucapkan itu dan punya kedekatan psikologis dengan timnas, dengan negaranya sendiri, yaitu dia negara Korea Selatan. Dan ketika pertandingan nanti, profesional lah sebagai pelatih yang akan dituntut dari pelatih Sintayong supaya dia menunjukkan profesionalnya. Tapi di sisi lain
ada juga alasan kalau Sintayong akan berjuang mati-matian memenangkan pertandingan nanti dengan Korea Selatan. Karena apa? Karena di sisi lain ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di sisi lain Sintayong ya pastinya dia akan berusaha membuktikan kepada penduduk supporter timnas Korea Selatan bahwa dia masih layak untuk menjadi pelatih Korea Selatan di masa yang akan datang. Nah, itu pasti akan berupaya dibuktikan oleh Sintayong. Dengan cara apa? Memenangkan pertandingan ini. Ini akan menjadi bukti Sintayong bahwa dia masih layak untuk diperhitungkan untuk masuk bursa pelatih Korea Selatan. Nah, itu alasan. Kemudian yang kedua, Sintayong ingin membuktikan kepada timnya bahwa saya pantas untuk, saya lebih hebat dari pelatih Korea Selatan, dan ini yang dinanti. Dan dia ingin membuktikan kepada fans-fansnya ada di Republik kita ini, para supporter timnas, bahwasanya saya ini pelatih profesional. Meskipun saya harus berhadapan dengan negara saya, karena tugas saya sebagai pelatih, maka saya harus membuktikan bahwa saya bisa membawa Indonesia menang di pertandingan ini meskipun berhadapan dengan negara saya dan berhadapan dengan timnas yang pernah saya bela menjadi pelatih. Itu teman-teman sekalian, saya pikir Sintayong akan dilema. Kalau saya beri judul Sintayong dilema dengan situasi ini, pertemuan mereka dengan Korea Selatan. Jika teman-teman punya perbedaan pandangan terkait dengan situasi yang dihadapi Sintayong, silakan di kolom komentar teman-teman supporter, karena perbedaan itu hal yang wajar, apalagi dalam dunia sepak bola. Masing-masing supporter punya dukungan dan punya klub kebanggaan masing-masing, punya timnas nasional yang kebanggaannya masing-masing, dan itu hal yang wajar. Kita harus jadikan perbedaan itu untuk mempererat persatuan dan persaudaraan dan sebagai supporter, dan kita jadikan perbedaan itu dan sepak bola itu sebagai hiburan, sehingga apapun yang terjadi di lapangan kita tidak boleh anarkis dan berpecah belah, tapi kita tetap menjaga persatuan dan menjaga persaudaraan. Terima kasih para teman-teman supporter dan para pencinta bola. Dan jangan lupa ketika ada perbedaan itu silahkan di komen, sudut pandangnya tersendiri silahkan di komen dan disampaikan di grup di channel ini melalui kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan salam para supporter dan pencinta bola, dan salam sepak bola, salam olahraga. Dan jangan lupa teman-teman memberikan like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.